kayaknya emang undang-undang APBN sengaja disimpan dulu nih, diterbitkan belakangan gitu. Baru setelah rame, setelah mungkin kita kejar-kejar ke banyak pejabat juga, baru akhirnya diupload nih. Biar apa tuh Mang kayak gitu? Bahkan ada satu surat lembaga ya yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri itu merujuk ke Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Nggak ada numernya tuh di situ. Nah, jangan-jangan kenapa APBN 2026 juga disembunyikan supaya menghindari gejolak? Karena mungkin ada banyak kejanggalan gitu. Lu dapat nggak cerita soal itu saat? Ya memang kita mencoba untuk mengumpulkannya apa sih motif dibalik ya penundaan upload ini gitu ya. Kita harus ingat lagi ya soal apa sih sebetulnya APBN atau Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Belanja Negara ini. Kalau kita bicara anggaran, kita jangan mikirnya bahwa anggaran ini memang duit yang disiapkan untuk belanja saja gitu ya. Dan belanjanya boleh suka-suka, enggak gitu. Karena itu tadi, secara sederhana kan ini duit yang dihimpun dari publik gitu untuk dibelanjakan oleh negara yang memang untuk dikembalikan kepada publik. Halo, balik lagi di Jelasin Dong, bareng gue Darahma. Gue Praga Utama. Gue Mamang Cesar. Dan Revan. Untuk mendukung jurnalisme berkualitas, gue semua bisa berlangganan Tempo Plus. Dan jangan baca maupun sebarkan produk bajakan, karena di situ ada hak ciptanya. Ini kan sejak pekan lalu rame ya, di banyak media, termasuk di YouTube juga, banyak ekonom bikin podcast. Ya. Yang menyoroti ini sampai akhir tahun, bahkan sampai awal 2026 ini, APBN belum keluar nih. Undang-undangnya ya. Biasanya setelah rapat paripurna di bulan September, kemudian APBN itu diundangkan dan kemudian dipublish gitu ya ke publik. Tapi sampai pekan lalu belum ada, dan tadi baru dikabarin ya gue kalau katanya udah dipublish. Ya, ini juga kita taunya sebelum tapping ini ya, ada Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara WhatsApp saya. Katanya sudah diupload. Nah, ternyata benar, pas dicek barusan itu udah diupload. Dan diuploadnya tadi kita cek di laman Kemenq belum ada, tapi di lamannya Sekretariat Negara, JDIH-nya Setnek ya. gitu. Kalau sekarang tanggal 7 Januari berarti ya seminggu ya sejak masuk tahun baru. Nah, ini kan ingatnya masih 2021 mungkin. Nah, kalau ini kan diingatnya nih udah masuk 2026 gitu baru upload dia. Iya, menariknya kalau kita lihat Undang-Undang APBN ini kan di nomornya nomor 17 ya, Undang-Undang nomor 17 tahun 2025. Sementara yang undang-undang lainnya, Undang-Undang nomor 20 yang tentang KUHP ini udah terbit duluan gitu. Jadi kayaknya emang Undang-Undang APBN sengaja disimpan dulu nih, diterbitkan belakangan gitu. Baru setelah rame, setelah mungkin kita kejar-kejar ke banyak pejabat juga, baru akhirnya diupload nih. Biar apa tuh Mang kayak gitu? Jadi sebenarnya gini ya, tahapan untuk membuat APBN itu kan panjang banget. Sebenarnya dari bahkan sudah dimulai sejak ya awal tahun 2025 gitu untuk bikin APBN 2026. Nah, dokumennya itu kita selalu ngumpulin tuh bahkan sampai terakhir itu yang kita dapat RAPBN ya, artinya setelah nota keuangan. Jadi kalau nota keuangan dan RAPBN itu biasanya keluar setelah pidato presiden di 17 Agustus. Nah, itu udah dapat kita dokumennya. Nah, setelah itu gelap lah semuanya dari RKP, rencana kerja pemerintah gitu ya. Setelah itu undang-undang APBN-nya. Lalu setelah itu seharusnya setelah ada undang-undang APBN itu harusnya ada Perpres rincian APBN gitu ya, untuk kemudian itu jadi acuan untuk DIPA gitu di kementerian-kementerian. Karena kementerian ini sebenarnya kan nggak bisa jalan kalau misalnya belum ada DIPA-nya. Tapi faktanya kan kalau lu kontak temen-temen lu yang ASN pada gajian nggak? Ya kan udah pada gajian gitu. Artinya DIPA-nya udah operasional. Yang belum ada apa? Dokumen-dokumen ini. Bahkan kalau misalnya lu nonton YouTube ataupun baca tulisan-tulisan ekonom, mereka itu kan bilangnya menuganya malah belum diundangkan ya kan? Iya, tuh. Sampai misterius lah ya. Misterius gitu. Jadi orang yang bertanya-tanya sebenarnya ini barang udah ada apa belum? Itu makanya kita akhirnya kan melakukan penelusuran kan. Dan di akhir tahun itu biasanya ada penyerahan DIPA ya oleh Presiden. Itu sebetulnya ditargetkan tanggal 17 Desember. Cuman ternyata sampai hari ini pun per 7 Januari ini belum ada seremoni itu. Pak Menteri Keuangan Purbaya itu berkilah bahwa itu hanya seremoni aja, sementara teknis anggarannya itu tetap berjalan dan bisa dicairkan oleh kementerian lembaga. Ya, itu sama. Jadi beberapa narasumber yang ya cerita ke gua, jadi DIPA itu memang sudah dijalankan oleh KL, tapi kenapa belum ada penyerahan itu ya dalihnya karena fokus kebencanaan.
di akhir tahun gitu ya, sehingga belum ada seremoni tersebut gitu. Tapi kan orang akhirnya bertanya-tanya ya, sebenarnya ini mengacu kepada apa gitu, karena biasanya untuk bisa sampai ke DIPA itu semuanya kan memang mengacu kepada Undang-Undang APBN, karena itulah dasarnya kan, di situ ada rinciannya, kementerian ini dapat berapa gitu kan, lembaga ini dapat berapa, yang akhirnya nanti lebih rinci lagi ada di Perpres, baru nanti sampai ke DIPA. Ya bagaimana mungkin DIPA ini sudah bisa dijalankan kalau semua ini belum diundangkan. Betul. Gitu kan. Nih sebenarnya kalau lihat tahun-tahun sebelumnya gimana sih gak soal APBN ini? Ya ini jadi kayak semacam tradisi baru ya di pemerintahan Prabowo gitu ya. Karena dulu di era Bu Sri Mulyani waktu zaman Pak Jokowi gitu ya, biasanya memang setelah APBN ini diundangkan, nggak lama di bulan Oktober itu semua dokumen tuh udah bisa kita lihat tuh di website Kementerian Keuangan kan. Bahkan kita bisa unduh gitu ya, bisa lihat, kita bisa telisik lah rincian-rincian per kementerian gitu. Sehingga nggak heran kalau di awal tahun itu biasanya lembaga-lembaga masyarakat sipil banyak mengeluarkan analisis-analisis dan kritik-kritik ya, ketika misalnya ada lembaga tertentu yang dapat anggaran lebih besar dibanding misalnya lembaga yang programnya lebih penting misalnya. Nah uniknya tapi meskipun akhirnya Undang-Undang APBN 2026 ini diupload gitu ya di Setnek, JDIH Setnek, tapi pas kita klik lagi tadi rinciannya belum ada nih, Perpres, terus RKP atau rencana kerja pemerintah gitu ya. Kemudian turunan-turunannya juga belum detail nih. Nah, dari Dirjen Anggaran Luki Afirman sebetulnya mengatakan bahwa Perpres rincian APBN itu sudah ada ya, tapi kata dia belum dipublish karena masih proses pengundangan. Perpresnya itu adalah nomor 118 ya, tahun 2025. Dan ini memang karena disebut misteri tadi ya, kita jadi mencoba untuk ya kayak memecahkan sebenarnya undang-undang ini udah terbit atau belum gitu ya. Akhirnya kan kita semua akhirnya mencoba mencari bukti gitu ya, bahwa undang-undang ini sebenarnya sudah diundangkan, tapi belum dirilis aja sebelum hari ini gitu ya, akhirnya dirilis. Nah itu ada beberapa memang bukti yang tersebar gitu ya, dari berbagai dokumen. Jadi ada beberapa dokumen surat menyurat menteri gitu ya, terus juga ada peraturan-peraturan turunan di kementerian-kementerian yang sudah merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 ketika barangnya masih goib sebenarnya. Bahkan ada satu surat lembaga ya yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri itu merujuk ke Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Nggak ada nomornya tuh di situ. Sementara jejak lainnya gitu yang kita temukan juga ada di peraturan Permendesa yang terbit di 30 Desember 2025, itu udah ada nomornya. Tuh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025. Dan ini kita juga di upaya penelusuran berkali-kali ya coba menghubungi pihak Kementerian Keuangan termasuk Setnek juga, dan memang belum ada jawaban nih, dan baru ada jawaban tadi nih soal kepastian sudah diuploadnya. Nah ini soal perkara mengupload ini Mang Fan, ini ternyata nggak bisa dianggap enteng kan, karena gue juga udah ngobrol sama praktisi hukum gitu ya, pakar-pakar hukum gitu. Mereka bilang ketika sudah diklaim tadi kan disahkan di paripurna dan diundangkan, dan kalau kita lihat kan walaupun baru diuploadnya hari ini ya, mereka bilang sudah diundangkan sejak 22 Oktober 2025. Berarti sudah ya 2 bulan lewat gitu ya, tapi kita baru bisa dapat hari ini. Nah itu sebenarnya terminologi hukumnya adalah harus segera dipublikasikan. Jadi kalau sudah diundangkan maka wajib tersedia informasinya, karena ibaratnya kan kalau undang-undang itu berlaku langsung ya dan mengikat gitu ke semua pihak gitu. Nah jadi nggak boleh ada satupun orang yang tahu gitu, apalagi ini soal keuangan. Nah ini juga ternyata ada kaitannya, ada undang-undang juga gitu yang mengatur tentang publikasi perundang-undangan. Nah ini juga soal transparansi karena berkaitan sama tadi balik lagi keuangan negara. Nah, tentunya kalau misalnya kita tanya gitu, apa sih yang dilanggar? Ini gue sambil ngintip ya. Nah, jadi ternyata salah satu pembentukan peraturan perundang-undangan ini ada di pasal 5 undang-undangnya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu ada konteks namanya keterbukaan. Nah, ini yang dikaitkan sama publikasi gitu. Kenapa sih kita menuntut ayo dipublikasikan gitu? Nggak cuma mereka klaim sepihak atau mereka klaim sudah diedarkan terbatas di internal pemerintah gitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan gitu. Apakah ini gaya tadi ya, tradisi baru gitu ya, tapi apakah bisa dibenarkan gitu, karena kan ini jelas menabrak juga dari aturan perundang-undangan yang udah ada. Dan
nggak salah juga dong ketika banyak juga ekonom yang menduga Iya. apakah memang ada yang ingin disembunyikan gitu Iya, itu dari dia. anggaran ini gitu. Karena menghindari analisis gitu kalau APBN-nya udah dipublish. Ya bahkan bukan cuma publik kan kok. Narasumber lu yang ada di DPR pun belum ada yang megang kan. Betul. Bahkan orang DPR nggak tahu. Betul. Udah nanya nih sama anggota Komisi 11 gitu ya. Mereka bilang mereka juga nggak tahu, belum ada gitu ya. Karena sudah disahkan itu tanggung jawab mereka ya ibaratnya sampai di situ. Tapi mungkin kita perlu lihat konteks tahun sebelumnya ya, 2025 gitu, ketika APBN 2024 ke 2025, APBN peralihan ya dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Itu kan di awal tahun ada perubahan tuh. Pemerintahan Prabowo kemudian menerapkan efisiensi anggaran, dan itu menimbulkan gejolak. Gue ingat kalau nggak salah di bulan Februari itu banyak demo dari mahasiswa Yes. yang menyoroti karena efisiensi anggaran atau pemotongan anggaran ini berdampak pada dana anggaran pendidikan gitu ya. Nah, jangan-jangan kenapa APBN 2026 juga disembunyikan supaya menghindari gejolak? Karena mungkin ada banyak kejanggalan gitu. Lu dapat nggak cerita soal itu, Sar? Ya memang kita mencoba untuk mengumpulkannya apa sih motif di balik ya penundaan upload ini gitu ya. Dan memang beberapa narasumber yang kita ajak ngobrol itu menceritakan ya bahwa di eranya Presiden Prabowo ini ngupload itu ya tidak selesai langsung upload. Jadi memang kementerian dan lembaga ini juga seperti menunggu arahan gitu ya untuk bisa mengupload peraturan-peraturan yang meskipun sudah diundangkan gitu ya. Kenapa? Ya mereka sih sebenarnya ya menunggu komando aja, karena kan sebenarnya tanggung jawabnya ada di sekretariat negara gitu ya. Jadi ketika sekretariat negara ini masih belum mempublikasikan, ya kementerian dan lembaga yang menunggu aja gitu, kecuali peraturan-peraturan yang memang domainnya kementerian dan lembaga gitu ya. Nah, cuman memang kalau kita ikuti ini nggak ngurut karena tadi yang gue bilang undang-undang KUHP Ya udah terbit itu dulu. udah terbit duluan, begitu baru diketok, ya kan? Kenapa yang ini belum gitu kan? Itu yang kemudian jadi pertanyaan sebenarnya, apa sih sebenarnya yang mau disembunyikan gitu ya, atau apa yang masih mau utak-atik gitu ya dari undang-undang APBN yang sebenarnya sudah disepakati bersama dengan DPR. Bahkan DPR sendiri belum megang gitu ya. Sehingga ini kan semakin menambah banyak misteri dari undang-undang APBN ini. Apalagi sebenarnya sebelum terbitnya undang-undang APBN ini, kita juga kan melihat ada beberapa surat dari Kementerian Keuangan yang mengindikasikan bahwa ada efisiensi lanjutan di awal tahun ini gitu ya. Ini di-mention Praga di episode sebelumnya ya, Gak? Oh iya bener, yang waktu bareng Cica sama Husein. Ya ini kan waktu tanggal 8 Desember Kementerian Keuangan tuh ngirim surat ya, yang tulisannya sih rahasia, tapi kita bisa lihat salinannya ya. Di situ surat itu adalah meminta kementerian untuk menyisir ulang beberapa pos anggaran mereka, terutama belanja alat tulis, perjalanan dinas sama biaya rapat, untuk disisihkan sebagai dana cadangan lah ya untuk program-program presiden yang dana itu bisa dikeluarkan kalau misalnya memang sudah diminta oleh presiden gitu. Jadi istilahnya ini rincian output khusus gitu ya. Nah ini kan menarik nih, tiba-tiba ada instruksi semacam ini. Ini gimana nih, Sar? Ya, ini sebenarnya instruksi lanjutan. Jadi pada tanggal 25 November itu Sekretaris Negara Prasetyo Hadi itu mengumpulkan sekretaris jenderal atau sekretaris yang utama yang ada di kementerian-kementerian untuk berkumpul. Nah, di pertemuan itu ya ada arahan mengenai bagaimana penggunaan anggaran di tahun 2026. Nah, salah satunya ya soal itu, agar anggaran-anggaran yang dikelola oleh kementerian ini mendukung program presiden. Gitu. Nah, makanya surat yang terbit yang lu baca tadi itu adalah salah satunya adalah tindak lanjut dari pertemuan itu, gitu. Dan di pertemuan itu selain ada Setnek, ada juga temennya gue itu Pak Sua. Yang tadi WA lu ngasih tahu, dia udah ikut juga di pertemuan itu. Oke, jadi sebenarnya internal ini udah saling berkonsolidasi ya, dan satu komando tadi ya kalau misalnya melihat ya.
ini soal tadi disebut Praga ada RO khusus dan juga ada program dari presiden. Ini apa, Van? Yang kita lihat untuk menyisihkan anggaran untuk membiayai program prioritas direktif presiden ya. Istilah baru nih. Istilah baru dan istilah direktif ini juga yang sempat disebutkan Prabowo juga ya di retreat kabinet di Hambalang kemarin hari Selasa lalu bahwa ada program prioritas direktif presiden dan para anak buahnya ini harus mengikuti garis besar itu. Nah, di surat itu sebetulnya tidak disebutkan secara rinci apa saja program-program prioritas yang dimaksud dengan direktif itu. Tapi dijelaskan bahwa penggunaan anggaran itu fleksibel menyesuaikan dengan dinamika perekonomian dan kebutuhan masyarakat. Tapi apakah program-program itu MBG misalnya? MBG atau apa itu nggak disebutkan di situ. Nah ini menarik ya. Tadi juga gue dapat cerita dari salah satu petinggi di salah satu lembaga negara gitu, yang bilang kalau memang anggaran di lembaganya tuh udah dibintang-bintangin gitu. Ya. Ini yang dikunci nih, udah nggak bisa dipakai lagi. Dan kalau misalnya mau ada belanja, harus minta persetujuan presiden. Padahal lembaga ini tuh nggak ada urusannya sama program prioritas gitu, karena tidak berkaitan dengan pangan, dengan pertahanan, dengan ini. Tapi lembaga ini meskipun ya tetap punya fungsi pelayanan publik gitu ya, tapi tetap kena kewajiban tadi harus nandain anggaran gitu. Dan itu ditandai sampai dengan Q3 ya, kuartal 3. Sampai kuartal 3. Jadi kalau misalnya nanti sampai akhir kuartal 3 itu Presiden nggak ternyata pakai. presiden nggak pakai buat belanja, ya berarti di kuartal keempat kementerian dan lembaga sudah bisa membelanjakannya gitu ya. Karena ya pasti kementerian dan lembaga ini juga harus mengebut belanja biasanya di akhir tahun untuk mengejar pertumbuhan ekonomi kan. Oke, ini juga sempat gue tanyain ya ke teman ASN gitu ya. Apa sih bedanya efisiensi tahun ini gitu ya dengan tahun lalu? Kalau tahun lalu itu dikasihnya tuh gelondongan gitu. Misalnya gini, targetnya kan 300 triliun misalnya ya tahun lalu itu kan. Nah itu dikasih per KL itu sekian. Nah itu silakan ditentukan mana yang mau kalian blokir, kalian sisir sendiri. Kalau ini katanya dari Kemenq itu sudah ngasih nih rinci ya per akunnya apa gitu. Nah ini yang bikin KL itu nggak punya ruang gerak sebenarnya untuk tadi ya menandai sendiri gitu. Jadi dan tadi benar kata Praga, kalau misalnya mau minta dibuka gitu ya atau mungkin ditukar akun segala macam itu izinnya walaupun secara administratif tertulisnya di surat mungkin kepada Menq, izinnya itu harus langsung ke presiden gitu. Gue sempat lihat beberapa ya nilai-nilai yang dibintangin lah gitu ya atau disisihkan untuk rincian output khusus ini. Misalnya di beberapa kementerian itu ya variatif banget gitu ya, dari miliaran sampai ada yang 1 triliunan lebih. Tapi memang dari beberapa narasumber yang bercerita ke gue, besarannya memang tidak sebesar ketika efisiensi tahun lalu gitu ya. Jadi tahun ini nilainya ya relatif lebih kecil gitu, walaupun ya ini juga tentu sejak awal dibintangin kayak begitu, tentu ini ada beberapa ya kementerian atau bahkan di bawahnya ya seperti direktorat gitu yang tentu ini aktivitasnya sedikit terhambat gitu ya dengan adanya kebijakan ini. Iya, tapi ini lagi-lagi juga memicu pertanyaan. Kita juga sempat ngobrol ya sama ekonom-ekonom gitu. Mereka mempertanyakan ini bahkan diblokir itu ketika APBN-nya belum berjalan gitu ya. Di Desember akhir tuh udah ditanda-tandain gitu. Nah, kenapa ini jadi pertanyaan soal perencanaannya. Kenapa nggak dari APBN 2025-nya aja gitu ya, udah di-adjust gitu, mana yang memang untuk program prioritas presiden dan untuk KL itu sekiannya berapa gitu. Kenapa harus memakai mekanisme seperti ini gitu ya, RO khusus gitu. Ya, ini sebenarnya lucu ya, karena kalau misalnya tahun lalu kita mungkin ya meskipun itu juga memicu banyak kontroversi gitu ya, kita masih bisa memahami. Kenapa? Karena tahun lalu di APBN itu dirancang di pemerintahnya Jokowi masih gitu masa ya. Transisi berarti masa ya? transisi menuju ke pemerintahan Prabowo, bahwa ketika Prabowo itu berkuasa ternyata belanjanya, appetite-nya berubah gitu ya, programnya berbeda dengan Jokowi. Ini kemudian kan jadi persoalan di APBN yang sudah dianggarkan. Nah, kalau sekarang kan dia juga yang udah merencanakan dan dia juga yang tiba-tiba berubah niat gitu ya. Udah dianggarin kok tiba-tiba
jadi nggak yakin gitu kan gitu dengan penganggarannya sendiri gitu. Tapi memang ada cerita kan bahwa presiden ini melihat mekanisme APBN ini memang terlalu kaku ya. Ketika ada tambahan gitu mungkin kebutuhan dana di tengah jalan, seperti misalnya kemarin untuk MBG gitu ya. Ini prosesnya agak panjang nih kalau misalnya apalagi kalau lewat APBN perubahan, lewat DPR dulu gitu. Yang mana sebenarnya udah kita tinggalkan sejak lama juga gitu. Ya akhirnya muncullah memang ide untuk setiap lembaga atau kementerian ini berkontribusi dengan memblokir anggarannya tadi masing-masing gitu. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan bahwa di APBN 2026 ini akan memberikan ruang lebih besar ya, fleksibilitas bagi presiden ini untuk turut Mengutak-atik gitu ya. mengutak-atik anggarannya untuk dipergunakan untuk apa saja. Nah ini sebenarnya yang menjadi sorotan bagi ya terutama lembaga masyarakat yang selama ini mengawasi keberjalanannya APBN gitu ya, karena ya bagaimanapun juga meskipun kita tahu kita kadang-kadang meragukan kinerja DPR, DPR itu punya hak budget dan DPR itu kan memang mewakili masyarakat dalam mengawasi penganggaran ini. Nah, bagaimana jadinya nih kalau misalnya dengan sistem ROU khusus, artinya kan presiden bisa asal memindah-pindahkan saja gitu ya, sehingga ada fungsi dari DPR yang ya tentu dilanggar. Gitu, atau dilangkahi lah gitu ya dengan skema ini gitu, sehingga bagaimana fungsi pengawasan publik di sana gitu kan. Dan jangan lupa APBN ini kan duit rakyat ya, duit pajak rakyat, bukan duit presiden gitu. Jadi ini lagi-lagi jadi highlight gitu ya soal kenapa nih gitu kita harus angkat gitu ya soal isu RO khusus ini atau efisiensi lanjutan lah gitu. Sama yang kayak disinggung sama Panji kemarin di Mensrea yang lagi rame diomongin bahwa ya pajak kita tuh dipakai buat ngegaji pejabat gitu. Karena tiap tahun nih kita bentar lagi mau laporan ya SPT, yaitu hasil dari pajak penghasilan kita yang distorkan ke negara kan. Nah, ngomong-ngomong soal pajak, ini gimana nih? Apakah memang efisiensi ini juga terkait dengan penerimaan pajak kita yang shortfall gitu ya, yang lagi-lagi memang nggak capai target gitu, gimana? Oke, jadi kan kalau bicara penerimaan pajak itu APBN 2025 ya, target penerimaan dari pajak aja itu sekitar 2.189,3 triliun. Tapi realisasinya sampai Desember kemarin itu diperkirakan hanya 1.800 sampai 1.900 triliun. Artinya memang ada defisit atau Apa tuh shortfall. turunnya tuh? Ya sekitar 200-300 triliun lah. Oh, selisihnya ya. Selisihnya. Artinya memang target penerimaan pajak kita tidak tercapai gitu ya. Nah ini kalau lihat data, ada beberapa memang pos pajak yang asumsi atau targetnya penerimaannya meleset gitu ya. Yang pertama itu tentu yang paling jelas adalah PPN ya, pajak pertambahan nilai, yang ini mungkin turunnya antara 5-6% lah di tahun lalu ya. Nah ini terjadi karena memang tekanan daya beli masyarakat kelas menengah yang melemah gitu ya, dan banyak masyarakat yang mungkin tahun lalu mulai menahan untuk belanja jor-joran gitu ya. Nah kemudian yang cukup dalam ini PPH nih, PPH badan sama PPH orang pribadi ya. Ini masing-masing sekitar 9-12% lah asumsi proyeksi penurunannya ya. Belum ada angka definitif memang karena baru akan diumumkan oleh Purbaya besok ya, Kamis setelah kita tapping nih. Nah ini penurunan di PPH ini diperkirakan karena memang banyak sektor usaha yang juga melemah gitu ya, terutama komoditas gitu. Jadi profit perusahaan ini dan manufaktur di 2025 ini tidak menggembirakan sehingga pendapatannya rendah gitu ya. Dan pendapatan sektor formal untuk PPH orang pribadi juga menurun karena banyak PHK gitu ya. Kalau PPN itu ada kaitannya nggak dengan ya perubahan rencana? Awalnya kan kita mau menaikkan tarif PPN kita jadi 12%, tapi kan di akhir tahun lalu, akhirnya kan akhir tahun 2 tahun yang lalu ya, akhirnya di 2024 akhir ke 2025 itu kan nggak jadi gitu ya. Akhirnya apa jangan-jangan karena itu? Iya, itu salah satu faktor ya yang jadi penentu kenapa target pajak kita meleset. Karena memang waktu itu kan Bu Sri Mulyani menyusun target penerimaan pajak dengan asumsi kenaikan PPN itu sekitar 1% jadi 12% ya. Cuman karena di detik akhir oleh Pak Prabowo sendiri dibatalkan, ya akhirnya meleset. Dan Pak Purbaya juga kan kemarin bilang kalau di 2026 ini tidak akan ada penambahan pajak baru ya, atau kenaikan tarif pajak baru gitu. Yang ada justru dia memberikan insentif buat pekerja di beberapa sektor dengan gaji di bawah 10 juta dan ke bawah gitu tidak kena PPH. Ya itu sebenarnya hal yang bagus gitu ya. Cuman artinya
dengan kondisi ini 2026 balik lagi nih ke anggaran gitu ya, bisa kita lihat wajar kalau kemudian dalam tanda kutip ya, presiden ini minta kementerian dan lembaga untuk menyisihkan anggaran karena mungkin ya asumsi penerimaan negara dari pajak dan lain-lain tidak akan tidak akan terlalu sesuai target lah gitu. Makanya di backup oleh anggaran dari lembaga dan kementerian yang sebenarnya sudah dianggarkan gitu. Nah, itu aneh tuh, Ga. Padahal kita tahu ya, pertumbuhan ekonomi kan meroket ya. Klaimnya meroket. Klaimnya meroket. Tapi kok tadi semua sektor usaha dari PPH misalnya ya pada lemah semua gitu, PPH, menurun semua. PPN. Ya, PPH, PPN. PPN kan berarti menunjukkan daya beli masyarakat juga gitu. Nah, ada yang nggak sejalan gitu ya. Yang tumbuh apa ya? Uangnya Rambut siapa saya. yang tumbuh? Nah, dan akrobat pemerintah ya untuk menambal penerimaan yang loyo itu ada banyak ya. Nah, salah satunya yang kita lihat kemarin adalah Menteri Keuangan Purbaya itu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 115 tahun 2025 itu yang memungkinkan pemerintah untuk menarik sisa surplus di Bank Indonesia sebelum tutup buku. Jadi sebelum diaudit itu pemerintah bisa menarik sisa surplus yang ada di Bank Indonesia. Nah, itu udah diundangkan dari 30 Desember lalu. Nah, sisa surplus ini yang dimaksud adalah sisa pendapatan atau dana yang disimpan Bank Indonesia dari misalnya penerbitan surat berharga negara, obligasi, atau pengelolaan valuta asing setelah dikurangi dengan uang yang digunakan untuk operasi moneter misalnya. Nah, dari sisa dana itu 30% digunakan untuk cadangan tujuan, kemudian sisanya dipupuk sebagai cadangan umum. Nah, ketika rasio modal terhadap kewajiban moneter itu lebih dari 10%, itu BI bisa memberikan sisa surplusnya ke pemerintah. Nah, tapi selama 5-6 tahun terakhir itu BI tidak pernah memberikan sisa surplus itu ke pemerintah karena rasionya nggak pernah sampai 10%. Jadi terakhir itu adalah pada 2019 ketika BI memberikan dana sisa surplus sekitar 30 triliun kepada pemerintah. Nah, setelah itu nggak pernah lagi. Nah, tahun ini belum dapat dipastikan apakah rasio modal itu bisa di atas 10% atau tidak. Nah, kebijakan baru ini itu juga memantik pertanyaan atau kritik ya dari para ekonom karena otoritas fiskal dan moneter ini kan dua hal yang berbeda ya. Sementara para ekonom melihat bahwa dominasi fiskal, otoritas fiskal ini makin membesar sehingga mengancam independensi Bank Indonesia juga pada akhirnya. Dan sementara Bank Indonesia juga masih memerlukan dana ya untuk operasi moneter dan ruang itu diperkirakan akan makin terbatas dengan adanya kebijakan baru ini. Meskipun di peraturan itu ada klausul juga bahwa jika sisa surplus itu nanti setelah diaudit ternyata lebih kecil dari hasil audit, itu BI bisa memberikan kekurangannya ke pemerintah. Tapi ternyata kalau lebih besar, itu pemerintah bisa mengembalikan sisa surplusnya ke Bank Indonesia. Kan udah diambil apa belum duitnya? Belum, karena biasanya audit itu sekitar bulan Maret April ya. Nah, para ekonom itu memperkirakan ya penarikan itu bakal terjadi di bulan-bulan awal ini, apalagi ketika belum ada penerimaan pajak ya, untuk menambal keuangan negara. Setelah itu diaudit lagi ketika ada kekurangan sisa surplus ini, kemudian BI bisa memberikan kekurangannya kepada pemerintah. Tapi ketika lebih besar maka sebaliknya pemerintah yang memberikan kelebihannya kepada Bank Indonesia. Ini jadi kayak semacam skema burden sharing lagi ya waktu zaman pandemi kan. Cuman kalau waktu zaman pandemi kita bisa maklum lah ya, pemerintah waktu itu butuh dana besar untuk menanggulangi pandemi. Tapi sekarang apa sih gitu urgensi pemerintah menarik BI untuk ikut terlibat dalam kebijakan gitu ya. Tadi presiden mau belanja kan? Prioritas. Jangan lupa ini sebenarnya kebijakan ya di era Purbaya ini udah yang kesekian kali gak yang berkaitan dengan Bank Indonesia. Oh iya. Kalau beberapa hari setelah dia menjabat pun dia sudah langsung memindahkan dana sisa anggaran lebih pemerintah yang selama ini ditaruh di BI itu udah diambil 200 triliun untuk didistribusikan ke Himbara, bank-bank BUMN gitu ya. Nah, itu kan tidak pernah terjadi sebelumnya gitu ya di zamannya Sri Mulyani tentu. Walau kemudian ditarik lagi ya uang itu sebagian 75T ya. 75T ditarik kembali dan Pak Menteri Purbaya juga mengakui bahwa ternyata penempatan 200 triliun itu tidak optimal untuk menggerakkan kredit ya, karena memang demand dari masyarakat sendiri yang belum ada sebetulnya masalahnya. Nah, jangan lupa juga nih Wakil Menteri Keuangan Thomas Djodono juga udah ikut hadir di RDGBI yang biasanya nggak ada ya perwakilan pemerintah ikut hadir di rapat Dewan Gubernur. Ini ada gitu. Ini boleh sebenarnya cuman selama ini di zamannya Sri Mulyani
ya tidak pernah aja gitu kan. Karena udah ada KSSK nih sebenarnya ya. Iya, ada apa? Episode lain. Oke, ini udah banyak kita ngobrolin huru hara APBN 2026 padahal baru 7 hari ya di 2026. Gimana gak sikap Tempo? Iya, kita harus ingat lagi ya soal apa sih sebetulnya APBN atau anggaran penerimaan dan pendapatan belanja negara ini. Kalau kita bicara anggaran, kita jangan mikirnya bahwa anggaran ini memang duit yang disiapkan untuk belanja saja gitu ya. Dan belanjanya boleh suka-suka, enggak gitu. Karena itu tadi, secara sederhana kan ini duit yang dihimpun dari publik gitu untuk dibelanjakan oleh negara yang memang untuk dikembalikan kepada publik gitu ya. Nah, makanya pengelolaannya memang tentu harus transparan, harus jelas gitu ya, harus sangat bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Nah, problemnya sekarang kita lihat memang pengelolaan anggaran ini dari tadi aja, publikasi APBN, undang-undang APBN yang terlambat aja. Ini kan banyak menimbulkan tanda tanya ya, apa yang hendak disembunyikan, ada masalah apa gitu. Publik sebagai pihak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara ya berhak tahu dong gitu. Ya. Nah, yang kedua bahwa APBN ini adalah salah satu fungsinya juga adalah untuk mendorong ekonomi. Kita tahu bahwa belanja pemerintah ini selama ini masih jadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia gitu ya, apalagi dengan pola belanja yang akhir tahun tuh biasanya mulai makin jadi gaspol di akhir tahun. Makanya pertumbuhan ekonomi secara historis tuh kalau di akhir tahun udah mulai naik gitu ya. Karena memang di salah satu pemicunya adalah belanja pemerintah. Nah, dengan pengelolaan APBN yang seperti ini, kita jadi ragu apakah benar APBN ini akhirnya bisa menjadi penopang perekonomian gitu, atau jangan-jangan tadi hanya untuk dalam tanda kutip menyenangkan presiden gitu, supaya program-programnya jalan, supaya program-programnya tercapai, yang belum tentu juga itu programnya dirasakan manfaatnya betul oleh masyarakat. Bisa gitu. potong pita terus nggak? Nah, betul. Nah, satu lagi yang juga tidak kalah penting adalah soal kepercayaan pasar. Ini kan kita tahu ya bahwa pemerintah ketika anggarannya kurang, butuh utang gitu, akan menerbitkan surat berharga negara yang akan diserap oleh pasar gitu ya, oleh publik, oleh investor. Nah, ketika pengelolaan anggaran ini kacau, tidak transparan gitu, ya kalau pengelolaannya seperti ini ya jadi diragukan gitu. Iya. Kok kayak gini gue juga jadi malas beli surat berharga. Oke, cukup ya. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.